Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan pagi menjelang siang ini dalam majelis taklim bulanan, kita akan belajar tentang adab-adab makan. Terutama para santri yang belajar ilmu agama mesti tahu tentang adab-adab makan ini. Kalau santri ketika makan tidak punya adab, maka itu sangatlah jelek sekali. Kalau orang luar yang tidak belajar agama, dia tidak punya adab ketika makan, ya bisa dianggap wajar, karena dia tidak belajar ilmu agama. Tapi kalau seorang santri tinggal di pesantren, belajar ilmu agama, tapi tidak mengerjakan adab-adab kesunahan pada saat makan, itu sangat jelek sekali. Nah, ini penting belajar. Begitu juga para jamaah, Bapak Ibu yang hadir di sini, belajarlah kita adab-adab makan. Coba yang ada di bawah itu, ustadz-ustadznya tolong periksa tuh. Baik, di antara adab-adab makan adalah memulai makan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya Bismillah. Tapi yang paling afdal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca hamdalah selesai makan. Kalau baca bismillah di awalnya dan ketika membaca hamdalah selesai makan itu, dianjurkan membacanya itu dengan suara yang agak keras. Itu sunnah. Selesai makan alhamdulillah. Supaya apa? Supaya didengar oleh orang lain, agar orang lain itu juga bisa mengucapkan syukur kepada Allah setelah selesai makan. Ingatin tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai makan alhamdulillah, supaya orang lain dengar dan bisa mengikutinya. Dan juga dianjurkan membaca doa sebelum makan. Doanya yang paling pendek adalah Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau yang panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu wa qina adzaban nari. Allahumma ij'alhu rizqan thayyiban la tabi'ata fihi wala hisaba. Itu yang paling panjang doanya. Ya sekurang-kurangnya Allahumma barik lana itu. Kalau ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu, memberikan makan kepada anaknya masih kecil umpama, atau hendak menyusui anaknya, maka yang baca basmalah dan doa adalah ibunya. Untuk apa? Mensugesti kepada anak itu nanti kalau dia makan, kalau dia sudah besar dan bisa makan sendiri, dia sudah terbiasa
membaca doa itu karena sebelumnya ibunya yang mengajarkan ketika dia mau makan. Ingatinlah ibu-ibu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, bagaimana kalau seandainya lupa? Ikram umpama dapat nasi kotak, mana ikram nih? Ikram. Langsung ngambil ikram. Saking senangnya makan ayam Kentucky umpama, lupa baca bismillah. Gimana ini ikram? Kalau seandainya dia lupa membaca doa tadi, lalu dia ingat di pertengahan makan, maka bacalah dia bismillahi ala awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Sebagian doa bacanya bismillahi ala awalihi, bismillahi ala awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah dari pertama sampai akhir. Bahkan dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi umpama selesai makan baru aku tadi lupa baca bismillah. Maka dianjurkan membaca bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, lalu membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhir. Kenapa? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Nabi kita bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillahi. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi." Apabila salah satu kalian itu lupa membaca bismillah pada saat makan, ya, pada saat makan dia lupa membaca bismillah di awalnya, lalu kemudian dia ingat, maka bacalah bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Dalam riwayat Imam Ibnu Sunni, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Sunni, atau bisa juga dibaca Ibnu Sina, cuman yang paling bagus adalah Ibnu Sunni, Ibnu Sunni, ya. Nabi bersabda, "Man nasiya an yusammiya ala ta'ami falyaqra qul huwallahu ahad idza faragha." Yang artinya barang siapa lupa membaca basmalah tak kala makan, sampai selesai baru ingat. Ya, Ikram, kata Ikram, lupa baca bismillah, tapi sudah selesai. Maka Nabi menyuruh untuk apa? Membaca surah Al-Ikhlas. Mudah dipaham kira-kira? Perhatikan selanjutnya. Yang keempat, tidak makan dengan memakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri makan. Jelek sekali pakai tangan kiri itu kalau makan. Nah, kecuali kalau seandainya ada udzur. Umpama tangan kanannya sakit, atau ada luka, atau naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, ada orang enggak punya tangan kanan, tangannya terputus umpama, nasallallahu salamul afiyah, maka tidak apa-apa makan dengan tangan kiri. Tapi kalau seandainya punya tangan kanan lalu dia pakai tangan kiri, ini tidak boleh. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Daud, Nabi kita bersabda, "La ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrabu bishimalihi fa inna syaitana," perhatikan ini, "fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Yang artinya janganlah kalian makan dengan tangan kiri
dan jangan minum pakai tangan kiri. Apalagi santri sudah minumnya pakai tangan kiri, berdiri, berjalan, sudah habis minum, plak, sampahnya dibuang ke sembarangan. Wah, ini sangat jelek sekali. Kenapa Nabi melarang makan minum pakai tangan kiri? Perhatikan ini alasannya. Karena sesungguhnya syaitan, kata Nabi, dia makan pakai tangan kiri dan juga minum pakai tangan. Jadi kalau ada seseorang, apalagi santri, makan minum pakai tangan kiri, berdiri lalu buang sampahnya sembarangan, ini bukan lagi jadi syaitan, jadi embahnya syaitan sudah. Perhatikan ya. La ilaha illallah. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, makan pakai tangan kanan itu hukumnya sunnah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan makan tangan kanan itu hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib pakai tangan kanan. Kalau mazhab Syafi'i ya sunnah saja. Ingatin ya. Jadi kalau ada orang makan pakai tangan kiri, makruh. Kalau menurut pendapat sebagian ulama yang lain, bukan makruh lagi, tapi haram. Kenapa? Karena Nabi menyuruh pakai tangan kanan. Yang kelima, sisa makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, maka jangan dikeluarkan kembali ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Ini makan nasi umpama, sudah masuk mulut, lalu dikeluarkan lagi ke piring. Jangan. Apalagi sudah dikunyah, dimasukkan lagi ke piring. Itu punya sendiri loh, makan sepiring nih. Alpan makan piring, Alpan makan. Lalu diluak kata orang Banjar, dikeluarkan lagi ke piringnya sendiri. Jangan. Apalagi makan betalam. Betalam yang satu talam besar dimakan berlima dan seterusnya. Diluak lagi ke talam itu, maka orang banyak makan di situ. Wah, ini lebih parah lagi. Tidak boleh. Atau minum, belum, diluak lagi begini, tidak boleh. Jangankan begitu ya. Nih anak-anak perhatikan nih. Makan ote-ote ke apa? Ini ote-ote atau makan pisang goreng kan ini. Gigit gini, masukkan lagi nang sanggar ini atau ote-ote ini atau apa? Ke sambal. Gigit lagi, kucuk lagi, gigit lagi. Habis jigongnya terhampur semua di sambal itu. Nanti dimakan sama orang. Caranya gimana? Perhatikan itu siapa yang dikibit, dipotong, baru dicocol ke dalam sambal atau apa begitu, hanya dimakan. Kibit lagi makan. Kecuali boleh juga umpama nggak dikibit, nggak disobek, umpama nih segini, potong separoh, cocol dulu ya, kemudian potong separoh. Pakai gigi, tak. Lalu yang dicocol ini bukan yang bekas gigitan, sebelahnya sini yang masih bagus, cap, boleh aja. Itu sekurang-kurangnya. Ngatin kalau berselamatan diundang mama sama orang makan ikan ke apa begitu, hati-hati. Ini ibu-ibu, kalau saya bawa anak santri putra terutama berselamatan, saya yang malu.
Malu saya. Kenapa malu? Aduh, makannya itu ya Ikram banyak. Pernah diundang sama siapa tuh di Manggar itu, masih ada keluarganya bapaknya Neng atau siapa tuh saat di Manggar, diundang sama orang Bugis. Woi, luar biasa anak-anak makan. Oh, tuan rumah mah senang aja, ayo nak makan nak, habisin nak. Itu ikan bakar apa tuh masih sisa, dibungkus lagi minuman itu apa namanya, air gelas tuh, naruh ikan. Untuk apa? Untuk makan malam katanya. Saya yang malu, saya malu. Abu ya yang malu, ya Allah, malunya. Itu mobil pickup, itu kan mobil pickup segitu tuh, tapi muat sampai 30 orang. Berapa orang Fadil? 30 muat itu. Nanti selesai acara selamatan, udah muat lagi mobil aja dah. Kenapa? Nah, bersender semua, parut jana semua. Tekanan ban mobil itu terturun semuanya. Tapi biasa begitu. Abuya juga dulu mondok begitu. Dulu Abuya masih kecil itu, selamatan tuh. Ada Abuya Sarwani, makan itu. Jadi pintar anak-anak ini. Ada ayam goreng itu kan ya, ngambil satu, tapi satunya disembunyikan dalam nasi. Satunya taruh di atas, nggak kelihatan. Nah, sampai kehabisan tuan rumah tuh makanan. Nanti pulang dinasihatin sama Abu Sarawani, jangan begitu kekanak-kanaknya, sumpah Abu ya ajarnya. Tapi yang anehnya ya, Bapak Ibu, yang anehnya, tuan rumah itu nggak pernah jerak ngundang itu. Tahun depan ngundang lagi, karena dia sudah tahu yang diundang santri, persediaan makanan tuh 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Berkah ngundang anak santri itu, berkah pian. Apalagi naik bujang seperti ini. Nah, yang umur lagi naik daun, naik ABG tuh, nang bebinian lagi centil-centilnya tuh, oma jam 7 makan, jam 10 selesai belajaran, makan pulang. Nanti habis zuhur, habis belajaran, makan lagi. Asar, makan lagi. Habis salat isya, makan lagi. Sebelum guring ada Indomie lagi dimakan. Makan terus. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya memang lagi puber-pubernya. Kenapa? Kita pun merasakan waktu itu. Makan berapa kali tapi nggak jadi badan. Sekarang ini, walaupun kita makan sekali atau 2 kali sehari, nggak mau kurus-kurus juga. Tapi kekanakan ini makan gancang, nggak mau gemuk-gemuk dia. Subhanallah. Paham ya? Kita lanjut. Yang keenam, mendahulukan untuk makan buah-buahan lebih terdahulu. Nah, ini kita terkadang salah. Sudah makan baru sudah selesai makan baru makan buah. Sebenarnya apa ya? Makan buah lebih dahulu. Bahkan para dokter menyarankan itu makan buah setengah jam sebelum kita makan. Setengah jam sebelum makan. Nah, jadi usahakan makan buah sebelum makan. Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari menjelaskan di dalam kitab Asnal Matalib. Kata Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari, yanbaghi lil akili ayyuqaddimal fakihata thumma al-lahma, fakihah thumma al-lahma thumma al-halawah. Wa innama quddimatil fakihatu li'annaha asra'u istihalatan fayanbaghi an taqa'a asfalal ma'iddati.
Kata Abu Zakaria Al-Ansari, dianjurkan bagi seseorang yang akan makan untuk mendahulukan makan buah-buahan lebih dahulu. Bahkan para dokter menyarankan setengah jam sebelum makan berat, makan buah lebih dahulu. Kemudian makan daging. Ya, makan daging. Kemudian makanan yang manis. Makan daging ini ya berarti kita makan berat ya, nasi campur daging dan sebagainya. Kemudian makanan yang manis. Kalau seandainya ada cemilan, ya, kalau kita selamatan di mana gitu kan, ada biasanya bingka berandam atau apa namanya, ya macam-macam lah. Nah, ibu-ibu paham tuh, karena ibu-ibu sering selamatan tuh, pengajian. Biasanya selesai makanan itu ada makanan cemilan gitu. Nah, susunannya adalah makan buah lebih dahulu, kemudian makan yang berat, ada daging, makan daging, kemudian ada makanan manis. Dan disebabkan didahulukannya untuk makan buah-buahan itu karena lebih cepat dalam pencernaannya. Oleh karena itu sebaiknya buah-buahan tersebut diletakkan di bagian bawah lambung, di bawah lambung duluan ya. Al-Imam Ajhuri menjelaskan bahwa buah yang dianjurkan untuk dimakan itu menjadi 3 waktu. 1, buah yang dimakan sebelum makan nasi. Kalau kita ingin makan nasi, Al-Imam Ajhuri mengatakan sebaiknya kita makan buah semangka atau buah tin. Nah, biasanya kan kita semangka tuh. Coba kalau orang berselamatan tuh ya pengajian, biasanya buah semangka berdahulu tuh di depan. Minuman atau ada buah semangka. Maka makanlah buah semangka lebih dahulu. Atau buah tin. Buah tin itu yang bundar gini, manis. Kalau buah zaitun pahit ya. Itu kalau sebelum makan nasi. Tapi kalau kita makan nasi, yani saat kita makan nasi, boleh disamakan dengan makan buah pisang atau mentimun atau apel. Nah, ini yang biasa kalau kita makan apa namanya itu, ayam geprek, ayam geprek kah? Pecel lele atau apa namanya itu, ayam, ya itulah. Biasanya ada apa ya? Ada mentimun atau pisang. Coba lihat kalau kita makan nasi padang yang kotakan tuh, biasanya ada pisang atau ayam geprek. Ya, biar orang Banjar ayam dipupuh. Ayam dipupuh. Itu ada pisang atau ada timun. Kalau di Arab sana apel. Kemudian kalau kita setelah makan, ya sudah makan berat nih, setelah makan nasi, kalau ingin makan buah, maka makanlah buah anggur atau buah delima. Nah, kalau orang kaya kan biasanya buah anggur. Buah anggur. Ingatin ya, ini Imam Ajhuri mengatakan sebelum makan nasi, kalau ingin makan buah, buahnya adalah buah semangka atau buah tin. Di sini nggak ada buah tin. Kalau bersamaan makan nasi, yang dimakan adalah buahnya buah pisang atau buah timun. Kalau setelah makan, maka kalau ingin makan buah, carilah buah anggur atau buah delima. Berarti kaya banget tuh kalau selesai makan buah anggur. Nah, jadi jangan makan buah semangka setelah makan. Makan buah semangka sebelum makan nasi. Selanjutnya, perhatikan ini. La ilaha illallah. Yang ketujuh,
Kalau kita makan bersama, anak-anak perhatikan nih, kalau berselamatan nih ya. Kalau kita makan bersama, lalu kita melihat ada orang alim atau ada orang yang lebih tua dari kita, maka disunahkan kita mendahulukan orang alim tersebut atau orang tua. Ingatin kalau prasmanan jangan berebutan. Lihatin ada orang tua, silakan orang tua yang lebih dahulu untuk makan. Kalau ada orang alim, apalagi orang alim, ada habib umpama, ada ulama dari mana, persilakan beliau untuk memakan lebih dahulu. Paham kira-kira ya? Nah, kita di Hadramaut waktu Abuya belajar di Hadar Mustafa di Tarim itu. Jadi kalau makan tuh kan pakai talam. Ada belima, biasanya belima satu talam itu. Ada habib, ada siapa teman-teman tuh ya. Biasanya Abuya yang disuruh makan dahulu. Kenapa? Karena Abuya umurnya lebih tua. Makan kan? Ibda, kul, awalan, makan lebih duluan katanya. Ya, kalau makan tuh sama-sama menurut kabir, siapa yang lebih tua umurnya? Biasanya Abuya disuruh duluan. Ya, Abdul Wahid kul awalan, makan pertama. Ngambil ini loh, ngambil nasi duluan. Ngambil nasi duluan. Setelah duluan peresmian sudah, baru yang lain makan. Itu sunnah hukumnya. Mendahulukan yang tua. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Muslim, bersumber daripada Hudzaifah, berkata dia, kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'a yadahu. Kata Hudzaifah, kalau seandainya kami bersama-sama Nabi waktu itu dihidangkan makanan, maka kami tidak berani memakan lebih dahulu, kecuali Nabi yang duluan mencomot, kata orang Jakarta mencomot, apa ya, mengambil duluan itu. Kenapa? Karena Nabi yang paling alim, Nabi adalah orang yang paling tua. Dari segi alim, dari segi tua, apalagi Nabi Sayyidul Anbiya Mursalin, Sayyidul Insi wal Jin wal malaikati ajma'in, pemimpin dari Nabi, Rasul, malaikat dan semuanya. Bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat, Nabi yang paling utama. Maka Nabilah yang memakan lebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ingatin tuh ya anak-anak. Nah, siapa ada yang tua, umpama makan bersama sepiring, berdua, bertiga, siapa yang paling tua, awali lebih dahulu yang tua tadi. Kenapa? Itu akan barakah makanan tadi. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Ta'i, dikatakan utiya sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin faqala yustahabu ay yabda'a rajulun salih fakhud ya Aba Ubaidah. Telah didatangkan hidangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu makanan, maka beliau berkata disunahkan untuk mendahulukan lelaki yang soleh dalam memulai makanan. Maka Nabi berkata, maka ambillah lebih dahulu wahai Abu Ubaidah. Nabi memuliakan sahabatnya. Nabi menyuruh Abu Ubaidah untuk mengambil duluannya. Nah, jadi kalau ada orang soleh, walaupun umurnya agak mudaan, tapi kalau ada orang yang soleh, disunahkan kita mendahulukan orang soleh tadi. Tapi kalau orang yang soleh melihat orang yang tua, maka mendahulukan yang soleh tadi kepada orang tua. Ingat yang Abuya ceritakan, paman Rasulullah Abu Talib, di rumah beliau ketika Nabi kita bersama Abu Talib, maka Abu Talib
kalau ingin makan bersama anak dan keluarga beliau, Abu Thalib, paman Rasulullah, ayah Sayyidina Ali, melarang anak-anaknya untuk menyentuh makanan, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dahulu makan. Dan kata dalam riwayat itu, kalau Rasulullah yang pertama kali mencomot mengambil makanan tadi, maka makanan itu akan cukup bahkan berlebih, semuanya kenyang dan makanan masih tersisa. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang pertama kali mencomot makanan tadi, maka makanan tidak cukup. Itu salah satu mukjizat Nabi, dari kecil sudah ada seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, perhatikan ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika mau makan, jangan mencaci makanan yang tidak disukainya. Jangan suudzon dulu sama makanan. Diundang makan kambing, kolesterol. Belum apa-apa suudzon duluan sama makanan. Jangan begitu. Jangan disumpahi makanan itu. Kalau mau makan, makan. Kalau tidak mau, ya sudah. Jangan suudzon dengan makanan. Kalau dia makanan tadi dibikin suudzon, lalu tersugesti di otak kita bahwa makan ini berbahaya, jangankan makan, sebelum makan sudah pusing berdahulu. Pas ketika makan sedikit langsung wah, tekananku naik. Nah, kenapa? Karena dari awal sudah sugestinya jelek dengan makanan tadi. Disebutkan di dalam riwayat hadis dari hadis Bukhari Muslim bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi, kata Abu Hurairah, tidak pernah mencaci makanan selama-lamanya. Kalau beliau kepingin makan, maka beliau makan. Kalau beliau tidak mau, maka beliau meninggalkannya. Baik. Kemudian lanjut ya, sebenarnya banyak nih permasalahan. Kita lanjut lagi. Ini biasanya yang diamalkan oleh jamaah tablik nih. Jamaah tablik, apa itu? Disunahkan untuk mencicipi garam terlebih dahulu sebelum makan dan setelahnya. Makanya kalau kalian di santri nanti ya, sekolah di Hadramaut, itu jangan heran nanti kalau seandainya waktu disediakan makanan itu ada garam. Garam di sana tuh bukan kayak garam kita. Kalau garam kita kan kristal. Kalau di sana garamnya tuh kayak gelapung. Tahu gelapung? Kayak tepung. Nah, disunahkan sebelum kita makan untuk mencicipi garam lebih dahulu. Sedikit saja. Jadi colek gitu, jadi digaram, masukkan di lidah. Baru telan. Memulai makan dengan makan garam lebih dahulu. Kenapa? Disebutkan di dalam riwayat Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Aliyu, ibda ta'amaka bil milhi, fa innal milha shifaa'un min sab'ina da'an, minha al-junun wal judam wal baras wa waja'ul batni wad dirsi." Nah, ini ada 5 nih. Perhatikan ya. Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, mulailah makananmu dengan mencicipi garam
Sayyidina Ali Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali. Wahai Ali, mulailah makananmu itu dengan makan garam. Tidak banyak makan garam, dikit aja, secuil. Jangan sesendok, asin dia. Dikit aja. Taruh di lidah, lalu telan. Telan. Jangan bersamaan dengan makanan lain. Garam saja. Sedikit, taruh sini, lidah. Dah. Kenapa? Kata Nabi, karena sesungguhnya garam itu merupakan obat daripada 70 penyakit. Salah satunya, ada 5 Nabi menyebutkan. Kalau kita mengamalkan makanan ini, sebelum kita makan berat, kita makan cicipin garam sedikit dulu, itu mengobati 70 penyakit. Tapi salah satunya ada 5 disebutkan di sini. Yang pertama, menghilangkan atau menegah dari penyakit gila, stres. Dikit aja, jangan sesendok. Kalau sesendok nanti tambah gila. Makanya naik tekanan. Dikit aja. Menghilangkan dari gila atau menghindarkan dari penyakit gila, termasuk stres. Wal judam, yang kedua menghilangkan dari penyakit kusta atau belang. Penyakit kusta ya. Apa kusta itu? Ya kusta ya orang kita bilang. Yang ketiga baros. Baros itu nang daging busuk. Nang kayak orang kena kencing manis, apa namanya itu? Manis basah. Kalau dia ada luka, naudzubillah min dzalik, nasallallahu membusuk dia. Saya pernah itu ketemu orang yang begitu. Lalu bertamu ke rumah saya. Satu rumah bau daging ganyir. Bau busuk. Ketika dia buka perbannya itu la ilaha illallah, bau busuk. Daging ganyir. Nah itu. Nah, siapa tahu ada yang kena penyakit kencing manis, coba amalkan ini. Ya, makan garam sedikit aja. Untuk menghilangkan penyakit baros, penyakit apa namanya itu? Baros itu kayak penyakit lepra atau apa yang inilah yang daging busuk itu. 1 2 3. Yang keempat. Oh, ada yang keempat ya. 1 2 3. 1 2 3 4. Oh ya, 5 nih. Wa waj'al batni, dan juga menghilangkan sakit perut. Nah, jadi orang yang makan garam sedikit saja sebelum dia makan berat adalah untuk menghilangkan sakit perut. Kemudian yang kelima, wadirsi, dan juga menghilangkan sakit gigi. Tuh santri yang jarang sikat gigi tuh. Sakit gigi itu. Abu ya sakit gigi, ngelapor sama Abu ya. Obatnya sakit gigi itu cuma satu. Apa? Rajin-rajin sikat gigi. Ini ada ngelapor Abu ya sakit gigi. Obatnya cuma satu, sikat gigi. Sudah sakit baru sikat gigi, mana bisa sembuh? Sebelum sakit gigi itu disikat giginya. Kalau sudah sakit gigi hanya disikat, susah sembuhnya. Nah, jadi ada 5 tuh manfaat tadi ya. Tadi apa ya? Menghilangkan gila, menghilangkan penyakit campak, menghilangkan atau menghindarkan penyakit daging borok. Apalagi? Kemudian menghilangkan sakit perut, dan yang kelima menghilangkan sakit gigi. Itu 5 daripada 70 manfaat makan garam secuil sebelum makan nasi berat. Kemudian diperhatikan ya, terutama para santri nanti yang mau ke Hadramaut. Ini kan Naila dulu pembuka jalan ke Hadramaut ini. Insyaallah nanti bulan Desember berangkat. Akhir bulan ini dulu apa namanya masuk karantina dulu. Nah, ya, tahun depan siapa yang mau ke Hadramaut siap-siap itu. Ya, karena pesantren kita ini ada hubungan dengan sekolah di Hadramaut.
Tapi bayar sendiri, Bu. Ini bukan beasiswa. Siapkan saja antara 50 sampai 70 juta persiapan itu. Baik. Dianjurkan untuk makan itu dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Ini kalau makan kue, makan wadai, makan kurma, makannya dengan 3 jari. Nah, gini nih. Sebutkan dalam riwayat hadis itu Nabi memakan dengan 3 jari, jari tengah, telunjuk dan jempol. Ini gini nah. Sunnah itu. Selesai makan nanti baru dihisap. Dimulai dari tengah. Baru telunjuk, baru jempol. Itu kalau makan wadai, makan roti. Ingatin di Arab sana nanti banyak roti itu ya. Caranya begitu. Tapi kalau makan nasi pakai 3 jari, udah selesai. Apalagi makan soto, makan sop pakai 3 jari. Dulu ada kisah di Banjar nih ya. Tuan rumah ini mengundang ustadz mengadakan acara di rumah. Sekalinya tuan rumah ini salah mengundang ustadz. Ustadznya yang diundang itu bebuhan wow. Tahu bebuhan wow? Bid'ah syirik itu kan. Yang hadir ini bebuhan yang bertahlilan, yang suka berselawat, bertahlilan dan sebagainya. Si ustadz ini ceramah. Dari awal sampai akhir bid'ah syirik. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan Nabi dan dari zaman Nabi bid'ah syirik. Selesai acara makanan. Nah, di Banjar itu ibu-ibu sugihnya bagaimana? Biasanya makannya makan besurung. Tahu makan besurung? Jarang di Banjar itu makan prasmanan. Jarang. Kalau kita kan kalau orang kaya biasanya apa ya? Prasmanan. Nah, di sana tuh makan besurung. Ternyata tuan rumah ini menyediakan makanannya makanan soto. Soto. Atau sop lah. Setiap tamu berpiring bermangkok ada sendoknya. Giliran ustadz nggak ada sendoknya. Ustadz nggak ada sendoknya. Dia kan ajarkan 3 jari sunnahnya ini. Pokoknya waduh luar biasa lah. Jadi makanannya orang. Jadi ustadz mana sendoknya ini? Aku kan ada bersendok. Kata jamaah, ustadz sendok itu bid'ah. Karena Nabi makan pakai 3 jari. Ah, kalau begitu pian hirup tuh soto itu. Ala kulli hal ya, itu permasalahan. Sebenarnya banyak lagi ya masalah adab-adab makan, tapi yang terpenting itu tadi ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Baik, kita sudahi saja majelis ini. Sebelum tutup kita tahlil sebentar.